Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih sempat diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini guna dan pada untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu belajar mengajar. Salawat serta salam pada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta para sahabat beliau. Baik adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang logaritma. Hari ini kita akan membahas tentang logaritma. Nah, dapur kompetensi yang kita akan capai pada hari ini yaitu adik-adik sekalian atau kita semua bisa menjelaskan tentang apa itu logaritma dan indikatornya, menjelaskan sifat-sifat logaritma, menerapkan sifat-sifat logaritma, dan menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan logaritma. Nah, adik-adik sekalian, dalam logaritma ini berkaitan dengan perpangkatan. Nah, dalam definisi 1 dijelaskan bahwa misalkan M dan N adalah bilangan-bilangan asli dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1. Nah, dalam definisi 1 dikatakan bahwa A dipangkat dengan N sama dengan A dikali dengan A kali dengan sampai seterusnya kali dengan A, dan A itu sendiri adalah M atau M faktor. Nah, sebagai contoh, A dipangkat dengan M sama dengan A dikali A kali sampai seterusnya kali dengan A, dan A itu sendiri adalah sebanyak faktor M faktor. Sebagai contoh, 5 dipangkat dengan 2. Jadi 5 adalah A dan 2 adalah N. Jadi 5 dipangkat dengan 2. N ini adalah sebanyak yang diminta. Karena M-nya adalah 2, maka 5 dikali sebanyak 2 kali. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, jadi ketika di sini misalkan berubah lagi, contoh lain, 4 dipangkat 3, A-nya berubah dan M-nya juga berubah pangkatnya. 4 A-nya adalah 4 dan M-nya adalah 3, berarti 4 dikali sebanyak M. 4-nya dikali sebanyak M. M-nya berapa? 3 kali. 3. Berarti harus 3 kali. 4 dikali dengan 4 dikali dengan 4. Hasilnya adalah, nah, contoh kedua, 4 dipangkat dengan 3. 4 dipangkat dengan 3 berarti A-nya adalah 4, 3-nya adalah M. Jadi 4-nya dikali sebanyak 3 kali, yaitu 4 dikali dengan 4 kali dengan 4, hasilnya adalah 64. Nah, mungkin sampai di sini adik-adik sekalian bisa dipahami. Tahu, masih berikan lagi satu contoh. 3 dipangkat dengan 2. Nah, perlu diketahui 3 adalah A dan
2 kali, yaitu 3 kali 3 sini adalah 9. Nah, kata kuncinya di sini adalah A dipangkat M, berarti A dikalikan sebanyak M. M itu sendiri, ketika M-nya di 10 berarti A-nya harus dikali dengan 10 kali. Ketika A-nya sama dengan 7, M-nya sama dengan 7, berarti A. Nah, saya lihat kembali, kata kuncinya di sini adalah A dipangkat dengan M. Jadi A-nya dikali sebanyak yang dimintai M. Kalau M-nya 9, maka A-nya dikali dengan 9 kali. Kalau M-nya sama dengan 10 atau A pangkat 10, maka A-nya dikali dengan 10 kali. Ini contoh ketiga. Saya ulangi kembali. 3. A-nya adalah 3 dan M-nya adalah 2, berarti 3-nya dikali sebanyak M. M-nya berapa di sini? Yakni 2, berarti 2 1 2. Sini adalah ini. Lanjut pada definisi kedua. A dipangkat dengan negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, ketika pangkatnya negatif, maka kita harus positifkan dengan koordinat 1. Contoh, dalam definisi ini A dipangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Sebagai contoh, 5 dipangkat dengan negatif 2. Kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti ikuti contoh ini, 1 per 5 dipangkat dengan 2. Contoh lain lagi. Masih definisi yang kedua. 6 dipangkat negatif 3 sama dengan 1 per 6 pangkat 3. Mungkin bisa dilihat dari definisi ini. A dipangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi contoh kedua, contoh 1 dalam bentuk angka. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, kita masuk pada definisi ketiga. Definisi ketiga yaitu A dipangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angka bilangan real atau berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0, pasti hasilnya adalah 1. A dipangkat dengan 0, ini maksudnya adalah A dipangkat dengan 0. Jadi berapapun angka berapapun yang dipangkatkan dengan 0, tetap hasilnya adalah 1. Nah, dari 3 definisi ini kita dapat menuliskan beberapa sifat yang berkaitan dengan perpangkatan seperti pada slide di atas, yakni kita akan masuk pada sifat 1. Pada sifat 1, jelaskan bahwa A dipangkat dengan M dikali dengan A pangkat N. A dipangkat dengan N dikali dengan A dipangkat dengan N sama dengan A M
ditambah dengan N. Jadi ketika penyebutnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini A dikali dengan A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti kalau misalkan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 5. Lanjut lagi. Misalkan 4 dipangkat dengan 1 dikali dengan 2 dipangkat 3. Jadi 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat 3, maka 2 pangkat 1 tambah 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita lanjut pada sifat kedua atau 1.2, yaitu A pangkat dengan M diper dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ini adalah sifat kedua, yaitu A pangkat M diper dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sebagai contoh, 3 pangkat 3 diper dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 2. 3 kurang 2, 3 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 1. Lanjut, kita masuk pada sifat 1.3 atau sifat ketiga, yaitu A dalam kurung A pangkat M pangkat dengan N sama dengan A pangkat sama dengan A pangkat M kali N sama dengan A pangkat N pangkat dengan M dalam kurung A pangkat N kan pangkat M. Berarti contoh 5 pangkat 2 pangkat dengan 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 3 kali dengan 5 pangkat dalam kurung 5 pangkat 3 pangkat dengan 2. Lanjut. Jadi ini adalah sifat ketiga, yaitu 5 dalam kurung 5 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 3 dalam kurung 5 pangkat 3 dipangkat dengan 2. Hasilnya adalah 5126. 5126 ini hasil akhirnya.
Sedangkan pada contoh 1.4 yaitu A dalam kurung AB pangkat N sama dengan A pangkat N dikali dengan B dipangkat dengan N. Sebagai contoh 3 pangkat 2 teman dalam kurung Dimaafkan. 3 kali 2 pangkat dengan 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali dengan 2 pangkat 2. Contoh kedua yaitu misalkan 3A dikali dengan 2B dipangkat dengan 2, maka hasilnya adalah 3A pangkat 2 dikali dengan 3B pangkat dengan 2. Ini dalam bentuk variabel yang akan kita bentukkan. Selanjutnya kita masuk pada sifat kelima atau 1.5. 1.5 yaitu dalam kurung A per B dipangkat dengan N sama dengan A pangkat N dengan N diper dengan B pangkat dengan N. Jadi ada 5 sifat dalam definisi yang pertama, yaitu sifat pertama A pangkat N dikali dengan A pangkat N. Nah, mungkin dari adik-adik sekalian dari pembahasan hari ini ada yang mau bertanya tentang 5 sifat maupun definisi logaritma itu sendiri. Sebelum kita masuk pada contoh-contoh soal. Logaritma maupun sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang saya akan beri satu contoh lagi mengenai logaritma. Dalam bentuk variabel, yaitu contoh ada berapa hasil dari A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3. Ya. Jadi ini hasilnya adalah A pangkat 2 tambah 3 tahu sama dengan A pangkat 5. Nah, dari sini adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada logaritma itu sendiri. Ini adalah sifat-sifat dari perpangkatan, akan tetapi ada hubungannya dari logaritma.
Sekarang kita masuk di logaritma. Sifat atau konsep yang berkaitan dengan logaritma mungkin bisa dilihat pada materi di atas, yaitu A pangkat X sama dengan C dengan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi ini adalah sifat yang berkaitan dengan logaritma. A pangkat X sama dengan C dengan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Bunyi Windows. Lanjut. Selanjutnya A log C dibaca logaritma dari C, bisa dilihat logaritma dari C dengan bilangan pokok A, atau dituliskan X sama dengan A log C. Ini bisa tulis X sama dengan A logaritma log C. Adapun definisi kedua yaitu A pangkat B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A log C dengan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya masuk pada sifat-sifat yang dapat diturunkan berdasarkan definisi di atas. Sifat yang pertama bisa dilihat A pangkat A log C sama dengan C, sedangkan A pangkat B sama dengan B, dan sifat ketiga adalah A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0. Sifat yang selanjutnya adalah A pangkat M log A pangkat N sama dengan N per dengan N. Dan sifat yang keenam adalah A log X Y dan A log X dan tambah A log Y. Mungkin bisa dilihat dari sekalian. Nah, yang perlu diperhatikan dari sifat-sifat dari 8 sifat logaritma ini adalah logaritma dengan pokok E, yakni E log X dituliskan ln X atau logaritma natural. Bilangan E adalah bilangan irasional yang didefinisikan sebagai limit dari dalam kurung 1 tambah 1 per N pangkat N untuk N menuju tak terhingga. Nah, secara umum persamaan logaritma bisa ditulis A log X sama dengan A log Y jika dan hanya jika X sama dengan Y. Nah, inilah pembahasan kita pada hari ini tentang logaritma. Mungkin minggu depan kita akan mengkaji lebih dalam, akan tetapi waktu sudah menunjukkan dan kita bisa menyelesaikan
sifat-sifat dari perpangkatan itu sendiri maupun sifat-sifat logaritma dan definisi logaritma. Nah, minggu depan adik-adik sekalian kita akan membahas lebih jauh lagi tentang logaritma, atau kita akan masuk pada contoh-contoh logaritma yang sebenarnya. Adapun yang saya lampirkan tadi jelaskan yaitu perpangkatan, akan tetapi memiliki kaitan erat dengan logaritma. Kita tidak akan bisa, dan kesimpulannya adalah kita tidak bisa menyelesaikan logaritma apabila kita tidak menguasai perpangkatan maupun sifat-sifat dan cara mengerjakan perpangkatan itu sendiri seperti apa. Dan inilah adik-adik sekalian pembahasan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.